sambutan. Iya, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa? 50 Pak. Ada sedang ada yang perjalanan juga. Sengaja booking di situ. Baik, baik. Saya panggil ibu bapak semua, terutama nih papi, sesepuh. Jadi kenal beliau udah lama, sebelum di Setiami ya, sebagai konsultan. Ya, dalam kesempatan ini kita akan coba berbagi bagaimana mengisi SPT BPH orang pribadi. Nanti memang ada beberapa bagian ya, saya mengantar sehingga secara sederhana begini. Mengapa kalau ibu bapak ngikutin kasus alun, nah gitu ya, jadi kasus alun, kemudian akhirnya dikenai hukuman disiplin pegawai negeri. Sederhana, itu karena konsep penghasilan yang tadi saya tulis itu nggak nyambung. Nggak nyambungnya apa? Nggak nyambungnya karena penghasilan kan sama dengan konsumsi Islam. Kakaknya berubah, penghasilannya berubah. Makanya ini diangkat sebagai pelanggaran moral dan PTDA. Tapi paling tidak bagi kita nanti silakan ini kesempatan untuk bisa berbagi. Jadi saya dan tim kami, saya juga ikut misi. Jadi saya nanti akan coba berbagi dengan Bapak dengan bahasa sederhana, apalagi sekarang ini ada tambahan penghasilan berupa pengaturan dan atau kenikmatan itu luas sekali, terutama nanti bagi pimpinan kampus nih ya, karena kita penghasilan berarti kan penghasilannya apa bisa natural. Nah, secara detail nanti kita akan bahas. Sementara terima kasih Bapak sudah di sini. Maaf ini agak panas karena saya juga cukup ya. Cukup panas. Ini akan musiknya. Kapasitasnya memang udah kipas soalnya. AC-nya bisa ditambah nggak? Udah bisa, udah mentok. Pasang baru. Pasangnya suruh pasang baru tambah. Barang. Ya, itu dan kalau misalkan nanti ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya atas pelayanan kami. Ini sebagai bagian dari kami coba untuk berbagi. Kalau di dalam bahasa yang sering saya pakai adalah in ahsantum dan tusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikannya akan kembali kita. Dan yang lain memanjat adil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyati fala yujza illa mithlaha. Kalau kita berbagi kebaikan, kita 10 asyru amsalihha, 10 kebaikan balik. Kemudian kalau kita memanjat bisayyati dengan satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, kecuali dibalas dengan satu keburukan juga. Kayaknya pajak syariah yang ketiga pelunas sampai lunas bagi manusia dan yang bisa kemudian ketika ada Pak Minggu 2 minggu yang lalu minggu lalu ya ketemu ke sini siap pokoknya ini ketika kami bisa berbagi. Cuman memang saya diminta oleh Pak Anda mengajar, saya belum bisa karena Pak Anda kontak khusus ke saya bisa karena ceritanya sebagai dosen tetap di UI saya masih harus di sana ceritanya nambah kelas 2 kali lipat otomatis ya kita berjatah sengaja lipat ditambah penelitian jadi makanya maaf untuk yang mengelola S2 ya Pak. Tapi paling tidak pasti kami juga. Demikian Mas Roni. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi kemanfaatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pri atas sambutannya. Selanjutnya ada sambutan dari perwakilan Dewan Fakultas Ilmu Administrasi Setiami pada Bapak Biko Harjo. Kami persilakan. Disebut Pak Kawan. Api atau Api ada yang lebih suku Pak. Masih lebih tua gitu. Senior Pak.
Waalaikumsalam. Saya mohon maaf kepada yang lebih tua dari saya. Nggak tahu, pokoknya Pak Zul ya. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT bahwa hari ini kita bisa berkumpul kembali di ruangan yang mulia ini. Sholawat dan salam atas semua kita mohon supaya selalu tercurah kepada Report yang Bapak dan Ibu sekalian, terutama Mas Pri, yang saya itu hormati sih. dan saya banggakan. Hari ini memang Tongsis itu acaranya ketinggalan. dadakan karena apa? Ada peluang dari teman-teman di BIK itu Pratama Mitra Konsultan kita tangkap. Jadi ini kerjasama yang baik. Pak Pri ini, beliau ini levelnya bukan level nasional. Kalau saya juga sama, saya sama Pak Pri sama level nasional. Cuman Pak Pri internasional, saya lokal. Saya cuma di situ. Nah, terus saya juga terima kasih Pak Pri atas waktu dan kesempatannya diberikan kepada teman-teman tenaga pendidik dan pendidikan. Juga di sini saya lihat ada mahasiswa yang usaha juga. Sebagai orang pribadi, mudah-mudahan masuk di sini bisa. Dan saya mohon maaf Pak Pri hanya mengingatkan bahwa ini pelatihan atau workshop atau apapun namanya tentang SPT. Jadi nanti ini ada sesi lain nanti yang lebih mendalam kita tentang agama. Yang tadi yang Pak Pri jelaskan kan nanti kita tagih itu terus ada terusannya ya. Biar ini Ustaz juga ya. Saya jamaahnya yang setia oleh tahun 2004 kamu. Jadi saya mohon teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua, saudara sekalian, kita ikuti dengan seksama dan mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut. Terus sebelumnya juga ada salam dari Ibu Dekan. Dekan kami sekarang Ibu Diana. Iya, diganti dengan Ibu Diana. Tadi beliau mau ke sini, terus tadi ada dari Pak Rektor mau berangkat ya. Tadi kok ada diminta nggak ada. Ya sudah salam aja. Sebetulnya saya mau Kunci kenalkan. mobilnya mending kantongin aja dah. Buat enggak itu bapak-bapak sekalian, ibu, mohon nanti bisa dicermati kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan dan saya berharap kerjasama ini bisa berlanjut ya Mas Pri. Nanti teman-teman mahasiswa mohon bisa diberi kesempatan untuk magang di sini dan kalau ada kesempatan rekrutmen tolong kami juga di kesempatan mahasiswa kami ya secara prosedural saja berkompetisi secara sehat. Yang penting sudah berusaha. Terima kasih sebelumnya. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Gubernur Harjo, terima kasih atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, untuk sosialisasi terkait dengan CSR ini akan membahas terkait dengan SPTOP atau pajak penghasilan pribadi. Dan di sini nanti akan ada pemaparan oleh Pak Prianto langsung. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan teks coaching. Nanti Bapak Ibu semuanya akan dipandu satu persatu oleh tim konsultan kami di ruangan tertentu nanti sudah dibagi sama teman panitia. Kemudian untuk jadi bergantian ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang masih tinggal di ruangan ini, nanti dari konsultan kami juga akan memberikan sedikit pemateri atau semacam diskusi seperti itu. Ya, Mas Roni, ini ada sedikit cenderamata dari kampus oh, baik Pak. disampaikan oleh yang terhormat Pak. Kepada Bapak Ekstra Permadi, boleh simbolis dengan Pak atau Ya elah.
kalian. Ya. Mas Yokan. Iya. Yang satu lagi sudah sama ini. Karir mahasiswa. Ini ya 1, 2, 3. Yang dapat cuma Pak Islam. Ini Semuanya dapat nanti ya. Ya 1, 2. Lagi 1, 2. Boleh pulang Pak. Sudah dapat ya. Sudah dapat. Ya, kami lanjutkan. Setelah ini akan ada pemaparan materi dari Pak Danto Wisakono terkait dengan jasa kepatuhan perpajakan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melakukan tes coaching, akan dipandu oleh teman-teman kami konsultan, dan Bapak Ibu nanti yang masih stay di sini akan ada diskusi dengan konsultan kami juga di sini. Jadi secara bergantian karena ruangannya terbatas seperti itu. Baik, langsung saja kami lanjutkan ke pemateri perpajakan terkait dengan jasa kepatuhan perpajakan kepada Bapak Danto Wisakono. Kami persilakan. Baik, saya sambil duduk atau ya, Ibu Bapak biasanya di sini cuma saya tampilkan, saya coba perbesar ya. Sederhana sebetulnya ketika kita ngobrol masalah pajak penghasilan, ini juga saya ngobrol sama mahasiswa saya. Nah, yang jadi persoalan nanti kan pemahaman ini akan berlanjut ke perhitungan. Saya menggunakan pendekatan sederhana Ibu Bapak. Ketika kita bicara pajak penghasilan, ada dua yang sering, mengapa orang pada nggak mau bayar pajak? Kenapa? Ini kan ramai sekarang tagline-nya itu. Karena memang karakteristiknya. Jadi saya akan coba jelaskan gini Bapak. Di Amerika terkenal itu ada taxation is robbery. pajak Artinya apa? adalah perampokan. Pajak itu perampokan. Lalu perubahannya menjadi taxation is legalized robbery. Nice. Perampokan yang Nah, yang terakhir ini adalah taxation without representation is robbery. Ini yang terakhir dipakai. Maksudnya apa? pajak Mengapa muncul robbery? karena sering diselewengkan. Karena karakteristik robbery apa? Rampok. Maksa. Jadi itu yang sering kali orang nggak mau bayar pajak karena maksa, dipaksa. Ya, nah ini kayaknya terasa dipaksa semua ya. PPh 21 yang nanggung siapa Pak? Setiapnya atau sendiri? Sendiri. Nah, itu kelihatan banget dari pajak. Konsultannya beliau ya. Ya, ini yang sering kita pahami. Taxation is robbery, kemudian taxation is legalized robbery, dan yang ketiga taxation without representation is robbery. Nah, yang ketiga inilah menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya di pasal 23. Ini sekilas satu nih ya. Mengapa orang pada nggak mau bayar pajak? Karena karakteristiknya yang memaksa. Jadi di sini memaksa. Oke, tapi masalahnya adalah, nah ini yang ketiga kan menjadi suatu, ini sekilas kenapa nggak mau? Karena sifat memaksa. Ya, sifat memaksa. Nggak ada orang yang mau dipaksa. Nah, kemudian yang kedua, ini taxation with, artinya apa? Representation artinya Mewakili apa sih? apa ini? Mewakili tanpa mewakili. Pajak. Saya kasih ini ungkapannya. Jadi 3 ungkapan tentang pajak.
Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Jadi kalau belajar pajak ya siap-siap. Ya, kalaupun nanti ketika kita sudah menangani masalah pajak ya tiga ini. Nah, yang ketiga, ungkapan ketiga diadopsi di dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar. Ada yang ingat? Segala. Jadi pajak dan pungutan yang bersifat memaksa, ada kata memaksanya, untuk keperluan undang-undang, keperluan negara berdasarkan undang-undang. Artinya apa? Siapa yang mengesahkan undang-undang? DPR. DPR. Siapa DPR? Dewan Perwakilan Wakil Rakyat. Itulah representation. Artinya kalau DPR sudah ngesahin undang-undang pajak, berarti kita semua di sini sudah siap untuk Paksa. Loh iya kan? Logika sederhananya gitu. Jadi nggak usah protes. Kenapa? Karena undang-undang sudah disahkan oleh DPR. DPR itu wakil rakyat. Kita ini bagian dari rakyat. Karena itu kalau sudah disahkan, kemudian dengan tarifnya, dengan objeknya, subjeknya ya siap-siap. Berarti kita sudah siap untuk dirampok. Dirampok secara legal. Itu bahasa ekstrimnya seperti itu, Bapak ya. Nah, kemudian ini yang kedua. Nah, yang ketiga, salah satu basis pemajakan adalah penghasilan. Penghasilan ini cuma dua, rumusnya sederhana. Konsumsi atau tambahan Saving. harta. Nah, ini. Saving. Jadi kalau misalkan kami baru ngobrol ya dengan salah satu dosen, dia mentang-mentang bayar pajaknya patuh, kemudian punya zakat, zakatnya diklaim. Pajaknya sudah dipotong semua oleh UI sebagai pemberi penghasilan. Di PPh 21-nya nggak ada zakat, tapi di PPh-UP-nya ada zakat. Konsekuensinya apa? Lebih banyak. Lebih banyak berarti hukumnya wajib diperiksa. Kalah kabut ya. Saya pengen patuh, pengen coba. Pak, saya aja nggak berani, Pak. Saya gitu ini. Bapak berani masukin SPT lebih banyak. Ya, cara ngeceknya sama, Bapak. Nah ini kalau nanti ya kasus Alur atau siapapun lah, itu pasti akan menggunakan pendekatan. Pokoknya penghasilan itu ya pilihannya dua. Kalau nggak dikonsumsi, berarti tambahan harta. Tambahan harta itulah yang muncul di SPT. Jadi kalau Ibu Bapak ngisi ini bulan ini, ngisi coba cek. Cek jangan asal masukin harta. Jadi pastikan harta yang kita munculkan tahun 2022 itu imbang dengan penghasilan yang mau dilaporin. Kalau enggak siap-siap dapat surat cinta. Jadi biar aman, agar tidak kena surat cinta ya rumus ini nih Bu Bapak. Rumus penghasilan plus konsumsi tambahan harta. Nah di sini tidak mengenal halal haram. Jadi halal haram pokoknya kalau ada tambahan harta ya akan di cross check. Nah terus contoh konkretnya apa? Ini biasanya calon mama yang senang di medsos ya. Biasanya di medsos apa ya? Yang ditampilkan. Hah? Perhiasan. Misalkan traveling Mahal. luar kota ya, luar negeri, dicek update status. Ya update status, kemudian traveling lagi di Paris. Paris ada menara Eiffel, setelah di cross check sama kantor pajak, Pak itu bukan menara Eiffel, itu sutet Pak. Itu beda Pak, Bapak salah ngeliat. Berarti kan pembuktian. Nah, terus pindah lagi, ada kincir angin. Nah, terus setelah klarifikasi, Pak itu salah Pak, bukan di Belanda, itu di Holland Bakery. Nah, silahkan intinya, silahkan itu. Apapun jenis harta atau dalam hal ini kan berarti harta konsumsi ya. Konsumsi itu nanti akan diproses. Kasus misalkan di Semarang ada mahasiswa yang kemudian viral gara-gara punya NFT. Apa NFT?
non fungible token. Dia jualan gambar foto diri selama 5 tahun. Foto siapa? Bozani everyday. 5 tahun akhirnya kemudian dikejar sama pajak sama klik. Harus. Just remember to register. Ini linknya. Nah, jadi intinya ke sana. Nah, sekarang ini mohon maaf ya, memang kantor pajak seolah-olah kayak watchdog, kayak hubungan antara cop and robbery. Nah, caranya untuk mencari. Jadi konsumsi, misalkan saya nangani kasus ya, ada katakanlah pengusaha lapor SPT-nya 400 juta selama setahun. Ternyata ngadain acara pernikahan anaknya 3 hari 3 malam, muncul di YouTube lagi. Kantor pajak Sukoharjo nanya, ini apaan ini? Wajib pajaknya ketakutan nunjuk saya jadi kuasa, langsung saya datengin ya harus menjelaskan. Jadi ceritanya di situ SPT ini menjadi wajib. Ya, kenapa? Nah ini untuk ngecek nanti konsumsi memang nggak ada di SPT, tapi kemudian harta. Kesimpulannya nggak usah update status ya, Pak? Ya memang betul. Cara paling sederhana nggak usah main medsos yang berkaitan dengan dua ini. Berkaitan dengan dua, entah itu konsumsi, berarti kan yang paling mahal kan traveling ya. Ya traveling, misalkan kalau traveling misalkan ke kebun binatang Ragunan masih jalan. Tapi yang kira-kira akan memunculkan tambahan ini Eropa. gitu Eropa gitu ya. Apapun mana ini. Luar dunia. Nah, dibayar itu penghasilan. Nah, ini. Kalau dibayarin gimana? Apa cerita tentang ini? Coba, tambahan harta konsumsi, terserah duitnya dari mana. Judulnya konsumsi, Pak. Iya kan judulnya konsumsi. Pertanyaan berikutnya dibayar. Siapa yang bayarin, Bu? Papa. Penghasilan. Nah, inilah yang kemudian jenis penghasilan ada berapa macam? Jenis penghasilan ada benefit in cash. Nanti akan di cara hitungnya saya nggak bahas ya. Ini berarti tunai. Lalu yang kedua benefit in kind. Ini apa? Natura dan atau kenikmatan. Kalau cash gampang kelihatan, nah dibayarin, dapatnya apa? Tiket, dapatnya kemudian hotel di sana. Oh itu akomodasi, itu kenikmatan. Atau natura, bedanya apa? Kalau natura itu berarti bentuknya non tunai, barang. Kalau kenikmatan itu diatur di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, bentuknya pemberian hak untuk menikmati, mendapatkan fasilitas pelayanan luas kan. Nah siap-siap nih mulai 2023 ke depan, LPWP. termasuk bagi pemberi penghasilan nih Stiami yang ketika motong, mohon maaf kayak Heksa dapat fasilitas apa Pak dari kantor? Nah makan siang itu penghasilan, mobil rumah penghasilan itu, tinggal itu mobilnya kebongkar. Nggak, itu. Jadi masuk kategori ini yang sekarang terbaru di 2023 ini. Nah siap-siap pemberi kerja juga harus melihat penghasilan ke para pejabat ya di Stiami. Dapatnya apa? Makan siang itu, pertanyaan sederhananya makan siang diberikan ke seluruh pegawai enggak? Enggak. Kalau enggak, objek pajak. Tapi kalau seluruh pegawai, nah itu nanti perdebatan. Seluruh pegawai pokoknya yang ini dapat. Tapi perdebatan di kantor pajak nanti ini diberikan seluruh pegawai karena kata kuncinya seluruh pegawai. Dan makanya di kantor, di tempat kerja. Itu penghasilan untuk makan siang, kemudian pantry itu isinya kan minuman apa ya? Nah, kayak misalkan saya ngajar malam dapat makan malam ya, ngajar malam dapat makan, itu penghasilan. Penghasilan kembali penghasilan apa? Logikanya apa? Logikanya dengan saya makan katakanlah harga 30.000 untuk nasi box misalkan, itu berarti saya bisa apa? Bisa menghemat duit kan? 30.000 duitnya untuk apa? Beli pulsa. Ya terserah, beli pulsa,
berarti konsumsi atau misalkan beli Sedekahin Pak. sedekahin itu konsumsi. Kalau dalam Iya. bahasa itu konsumsi. Konsumsi juga benar. Jadi bahasa pajak luas sekali. Luas sekali. Seluruh penghasilan yang kita nikmatin itu penghasilan. Nah, gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya memang dikonversi. Ya ini yang memang belum tuntas peraturannya, karena tergantung dari harga pasar. Pasar mana nih? Pasar belum ada harganya ya. Jadi ya pasar Cipinang atau pasar Rebo ya, atau misalnya pasar Minggu ya, pasar Senen. Nah, ini cerita yang sering memunculkan masalah. Kalau yang bawah ini sekarang ke depan akan bermasalah. Nah, hati-hati Bapak update status di medsos. Jangan sampai nanti kantor pajak itu kemudian ngasih surat cinta. Gara-garanya apa? Gara-garanya pertama kita lapor SPT, kemudian ditandingkan dengan update medsosnya, atau misalkan beli mobil atas nama istri, kemudian dijual mobilnya. Nah, nggak pakai NPWP siap-siap kena. Mobil, tahunya dari mana kantor pajak? Jadi Samsat. Samsat itu lapor ke kantor pajak. Samsat itu semua tanah. Kalau jual beli tanah bangunan, dokumennya apa? Sertifikat. Sertifikat ada di BPN. Mana? BPN. BPN itu nanti lapor kantor pajak. Jadi pastikan itu agar nanti pas ngisi SPT, baik sekarang yang akan datang, kata kuncinya di penghasilan sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Yang sudah muncul di SPT apa? Ada penghasilan, ada tambahan harta. Berarti kita kira-kira aja, kita perhitungkan konsumsi per bulan berapa. Per bulan berapa itu nanti dibuat kalau pemeriksaan dicek konsumsinya sebulan berapa, nanti cara hitungnya kembali ke tadi konsumsi plus tambahan harta. Ini terus kan sekarang ini orang pribadi dengan cara apa? Nah ini saya sudah berapa ya? Nanti tanya jawab ya. Nah, bagaimana cara pengecekan kantor pajak? Jadi luas sekali Bapak ya, jenis penghasilan itu luas sekali. Natural dan atau kenikmatan. Kalau natural ini tunai, natural barang. Jadi pengertian natural dan atau kenikmatan di penjelasan pasal 4 ayat 1. Pertama adalah A, imbalan natural. Ini bentuknya apa? Barang yang diserahkan kepemilikan dari pembeli ke penerima. Nah, kalau B, imbalan kenikmatan, beda ya. Ini sama dengan pemberian hak untuk mendapatkan fasilitas atau layanan. Ini luas sekali. Gitu. Nah, semua harus bisa diuangkan. Jadi 2023 itu. 2022 juga. Nah, yang repot ngitung itu. Bagaimana cara kantor pajak mengawasi? Kata kuncinya satu. Jawabannya adalah data matching. Artinya data matching jadi yaitu data di SPT. Data di SPT berarti apa? Penghasilan dan harta akan ditandingkan, dimatchingkan dengan data atau informasi dari berbagai sumber. Siapa? Instansi pemerintah. Kemudian ada lembaga, ada asosiasi,
lalu ada Ini gitu. pihak lain. Ini yang kita sebut sebagai ilap. Oh. Gitu. Pecah. Apa mahal? Pecah. Apa mahal? Apa mahal? Kok tulisannya Cina? Ya, cara ngisi SPT nggak berubah. Cara ngisi SPT nggak berubah. Memang nantinya akan ada perhitungan yang lebih mudah PPN 21. Kenapa? Kalau Bapak sebagai misalkan sebagai pegawai aja dari Istiami, nggak terlalu masalah, cuma ngisi aja. Jadi enggak. Tapi ketika Bapak punya usaha, kemudian tadi dikasih hadiah itu objek pajak, itu penghasilan. Jadi pengertian penghasilan itu luas sekali. Pengertian penghasilan itu luas sekali. Oh, ribet ya. Pokoknya, nah ini jenis penghasilan. Jadi ini kalau bahasanya adalah penghasilan itu ada tambahan kemampuan ekonomis. Loh, kenapa dapat makanan kok ini? Buktinya apa? Kita masih punya uang yang tadinya mau dipakai untuk beli makan nggak jadi, bisa dipakai untuk yang lain beli pulsa. Berarti 30.000 itu masih box menjadi penghasilan. Ekstrimnya seperti itu, Bapak. Cuma kan nanti kantor pajak menceknya itu tidak, ya ini, tapi tetap berdasarkan skala prioritas. Tapi kalau mencolok, kasusnya apa? Dosen biasa di UI, ya itu tadi gara-gara berani-beraninya lapor SPT lebih bayar memasukkan zakat, lebih bayar. Padahal cuma berapa? Tapi ya udah diperiksa. Nah, jadi ini cara pengecekan kantor pajak, cara ngisinya sama, ngitungnya sama, cuma di Bapak perlu cermat, termasuk mungkin ini yang para ibu atau calon ibu yang nanti punya suaminya, atau perlu cermat juga. Kalau kasus di Alun itu sekarang udah merebet, kepala pengadilan negeri, terus pegawai KPK yang istrinya orang pajak itu udah mulai liar. Bapak ada yang di sana? Enggak. Liar sekali. Ya kalau pajak larinya ke sini. Pajak larinya cuma intinya rumusin. Penghasilan sama dengan konsumsi plus tambahan harta. Misalkan tas branded gitu ya, tas branded terserah kalau itu enggak, kantor pajak bisa tanya. Ya, bisa tanya misalkan yang mana sih? Louis Vuitton, bacanya gitu. Louis Vuitton. LV, Louis Vuitton, bacanya gitu. Bu Cherry. Loh, itu tuh kan penghasilan. Kan kreditan itu konsumsi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bayarnya dari mana? Kan dari penghasilan. Kalau mau utangnya kan. Jadi hati-hati di situ, terutama betul main medsos itu. Main medsos ya, medsos gak usah yang Dan orang-orang main misalkan ya yang kira-kira kembali mengundang kantor pajak ya karena dari sini konsumsi plus tambahan. Iklan Setiami aja lah. kenapa aja Pak? Nah, terus ini yang bagian terakhir selain kita diskusi nanti jam 3 ya, jam 3 tim gini. Nah, terus gimana? Kantor pajak itu nantinya akan menggunakan pendekatan data magic. Laporan ibu bapak itu akan di cross check terserah. Kalau tiba-tiba nongol, nongol misalnya Pak Eksa itu akan tusuk. Kita itu aja, tanah dari mana tadi informasinya BPN. Kalau mobil dari Samsat. Terus apa lagi? Kepemilikan tanah, kepemilikan mobil yang mahal-mahal. Perhiasan dari Antam. Kalau memang logam mulia. Saya tahu deposit box. Deposit box karena nggak masuk ke radar PPATK. Internya nggak kena, nggak masuk radar PPATK. Jadi kelihatan karena dari nama. Jadi kasus Gayus itu terbongkar gara-gara Gayus tadinya nyimpen duit sama set deposit box. Gayus itu 6 tahun di bawah saya, kalau Alun 4 tahun di atas saya, dari stan juga. Jadi makanya ada meme, kalau mau jadi pejabat kaya pilihannya 2, dari stan sama Polri katanya. Padahal nggak, padahal ya itulah biasa ya.
guyonan kami di internal gitu ya. Jadi polisi sama karena pejabat keuangan rata-rata itu pajak dari Islami. Dari Islami kayaknya nggak ada lah ya. Oh, istrinya ya. Istrinya ya. Memang banyak mayoritas ini ya. Oh, banyak kan mahasiswa S2 dari ya. Tapi nggak pernah nyebut. Tapi oke lah. Aman, siapa aman. Nah, ini ya. Jadi kantor pajak akan ngecek kalau ukuran pribadi dari empat ini. Ya, instansi pemerintah, semua instansi pemerintah pusat daerah itu masih datang rutin ke kantor pajak. Tinggal nanti kantor pajak, kantor pusat akan turun ke Kanwil, Kanwil ke APP, KPP ke AR. AR itu akan melakukan pengecekan selama 4 tahun. Kenapa 5 tahun itu biasanya udah enggak? Nah, itu menjelang dari luasa. Nah, lembaga sama lembaga itu nanti misalkan data dosen, nah itu bisa masuk PDGT ya, itu bisa masuk. Cuman tetap kalau ada penghasilan pasti akan diperiksa. Penghasilan sekali lagi mungkin bentuknya bukan penghasilan kayak dapat hadiah bisa jalan-jalan. Lalu asosiasi pun yayasan masuk kategori. Nah, pihak lainnya ini semua. Itulah gambaran sederhana Bapak ya. Nanti saya bisa diskusi sampai tujuannya adalah Ibu Bapak kalau ngisi SPT nggak ada perubahan, ngitungnya nggak ada perubahan, ya hitung. Tapi yang perlu cermati seringkali kita terjebak ketika kita nggak tahu bagaimana kantor pajak melakukan pengawasan. Ya, ke 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan dosen yang notabene akhirnya ya saya bantu juga. Ya, saya lagi menguji tesis. Dia ketua sidangnya, saya dia ngobrol, akhirnya bisa clear, sempat bingung. Ya gara-garanya nggak paham bagaimana ngeklaim zakat. Kalau misalkan ada yang punya usaha ya, banyak ya punya usaha. Rata-rata memang penghasilan kita nggak pernah dari satu sumber. Pilihannya itu, kalau kurang berarti cari tambahan. Kalau lebih berarti investasi kan begitu ya pilihannya. Nah itu. Oke, jadi inilah cerita kita ya pas 245 nanti tersisa kita diskusi kalau ada ya sudah saya berarti ke KPP. Tapi silakan ya, saya sengaja buka sebagai awal. Ngisi nggak ada masalah, ya ngisi nggak ada masalah. Tapi yang paling penting ketika kantor pajak melakukan data matching, ya. Nah, pas ngisi SPT juga sekarang kan lebih mudah ya ngisi SPT pakai. Nah, kalau misalnya para ibu-ibu ini punya suaminya YouTuber apa itu juga ada. Jadi karena sekali lagi sempat 2 tahun sebelum pandemi itu YouTuber, influencer, Instagram itu jadi sorotan. Saya pun sempat ditanya penghasilan saya dari YouTube berapa? Karena saya pernah dapat surat cinta. Nah sekitar 2 bulan yang tahun lalu saya dapat surat cinta. Masalahnya sederhana karena penulisan KLU-nya berbeda. KLU-nya berbeda. Sebetulnya cara hitungnya sama, tapi kantor pajak kita langsung klarifikasi. Dia sudah punya pemahaman bahwa ini dapat penghasilan pajak sekian gitu ya. Setelah saya klarifikasi cuma KLU penghitungannya berbeda. Langsung ditanya, pas saya ketemu dengan akhirnya, Pak, Bapak kalau penghasilan dari YouTuber gimana? Karena dia melihat YouTube saya yang di Pratama ini. Nah, jadi Bapak yang senang main YouTube, Instagram, kemudian kalau perempuan Instagram, Facebook udah jarang ya. Facebook usia kita kayaknya Pak ya. Udah nggak main ya. Nah kalau Instagram ini ya. Friendster Pak. Hah? Friendster. Friendster itu udah generasi ini lagi. Masih ingat juga Pak. Nah inilah cerita sederhana dari apa yang akan kita bahas terkait dengan SPT. Ada pertanyaan silakan.